Halo pejuang UMKM, punya utang macet bertahun-tahun yang bikin sulit pinjam lagi? Jangan khawatir, pemerintah baru saja mengesahkan program penghapusan piutang macet UMKM melalui PP nomor 47 tahun 2024. Ini bukan sekedar wacana, ini adalah program faktual untuk membantu Anda bangkit. Tonton sampai habis karena kita akan bongkar tuntas siapa yang berhak dan berapa batas utangnya. Nah, sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang melewat berikut ini. Oke teman-teman, jadi kemarin banyak yang salah persepsi ya untuk penghapusan utang UMKM ini. Jadi tidak semua pelaku usaha UMKM itu dihapus utangnya teman-teman. Ada beberapa syarat dan kriterianya dari usaha-usaha yang dihapus oleh pemerintah ini. Apakah kalian salah satunya? Nah, dasar program ini adalah peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024. Tujuan utamanya jelas, meringankan beban UMKM yang sudah tidak mampu bayar, terutama yang terdampak bencana, agar mereka bisa bersih dari daftar hitam atau dapat mengakses modal lagi melalui perbankan. Program ini fokus pada dua jenis utang macet. Yang pertama yaitu piutang dari bank BUMN atau lembaga keuangan BUMN. Yang kedua piutang kredit program pemerintah yang sudah tidak berjalan. Mari kita bahas syarat kuncinya. Syarat pertama adalah mengenai nilai utang. Utang pokok yang bisa dihapus adalah maksimal 500 juta rupiah per badan usaha atau maksimal 300 juta rupiah untuk perorangan. Jadi ini khusus untuk UMKM, bukan pinjaman korporasi besar. Untuk yang syarat kedua, utang teman-teman harus sudah dikategorikan macet kolektibilitas 5 dan sudah melalui proses penghapus bukuan atau write off oleh bank yang teman-teman ajukan kemarin. Umumnya utang ini adalah utang lama yang sudah macet, yaitu dari 5 tahun ke atas nih teman-teman. Ketiga, utang ini memprioritaskan UMKM di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, juga UMKM yang terbukti terdampak bencana alam atau non-alam seperti pandemi COVID-19 yang kemarin. Oke teman-teman, tadi sudah salah jelasin secara garis besarnya. Itu adalah syarat penghapusan utang UMKM yang dari program pemerintah ya. Nah, ini akan saya jelaskan lagi secara spesifik agar teman-teman tidak salah persepsi lagi menanggapi penghapusan dari utang UMKM ini. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM yang benar-benar tidak mampu lagi melunasi utangnya nih teman-teman. Khususnya yang bergerak di sektor-sektor tertentu agar teman-teman dapat kembali mengakses pembiayaan. Kriteria dan syarat utama UMKM. Piutang macet yang dapat dihapus bukukan meliputi pinjaman dari bank atau lembaga keuangan, badan usaha milik negara, BUMN, serta piutang kredit program pemerintah. Secara umum berikut adalah kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM. Dasar hukumnya ini adalah peraturan pemerintah PP nomor 47 tahun 2024, sektor usaha prioritas untuk UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya yang terdampak bencana non-alam seperti COVID-19. Sektor usaha, nah itu kenapa ya? Nih, dari sektor usaha ini prioritasnya tadi ya teman-teman, karena pemerintah itu mempunyai program yaitu swasembada pangan teman-teman. Jadi makanya yang diprioritaskan adalah yang sektor-sektor ini. Batas maksimal piutang macet pokok yang paling banyak adalah maksimal 500 juta rupiah nih teman-teman. Itu untuk badan usaha ya. Dan untuk perorangan nilainya utang yang dihapus bukukan yaitu maksimal 300 juta rupiah. Oke, untuk status utang, ini utang harus sudah dikategorikan macet dan sudah diproses penghapus bukuan oleh lembaga keuangan BUMN Himbara, tidak memiliki kemampuan bayar lagi dan
setelah jatuh tempo dalam rentang waktu tertentu, umumnya minimal 10 tahun sejak timbulnya piutang. Jadi utang-utang yang sudah lama nih teman-teman, 10 tahun ke atas ya. Status agunan yaitu tidak terdapat agunan kredit pembiayaan atau terdapat agunan tetapi dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual kembali, atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi kewajibannya. Pengecualian. Nah, di sini tidak berlaku untuk kredit pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit pembiayaan. Nah, di sini misalnya saya sebutkan KUR, karena KUR itu ada asuransinya teman-teman. Jadi teman-teman kemarin yang sempat pinjam KUR macet itu tidak termasuk dalam program ini teman-teman. Terus macet selanjutnya teman-teman pinjol terus pinjam di BPR itu juga tidak masuk dari sini, karena kriterianya tadi adalah bank himbara. Bank himbara itu ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Jadi kalau teman-teman punya program KUR yang dulunya macet itu tidak termasuk dalam PP ini. Nah, terus pinjaman apa Mas yang masuk? Yaitu pinjaman komersil. Jadi yang komersil itu tidak ada asuransi, makanya masuk dalam kategori ini. Kalau teman-teman masuk pinjaman komersil dulu sempat macet, silahkan pengajuannya nanti teman-teman verifikasi ke lembaga peminjaman teman-teman. Kalau teman-teman pinjam ke BRI ya ke BRI, ke Mandiri, BNI, BTN ke BTN. Datang ke sana verifikasi, nanti akan ditunjukkan apakah sudah melalui proses penghapus bukuan. Nah, penghapus bukuan ini tadi syaratnya adalah minimal 10 tahun biasanya, tapi pemerintah sempat juga bilang yaitu 5 tahun ke atas. Jadi teman-teman nanti silakan datang ke lembaga bank, ditanyakan untuk penghapus bukuan ini, karena itu yang tahu kan dari Slik OJK. Nah, teman-teman kalau ingin mengakses Slik OJK sendiri bisa, itu melalui link IDEPku. Nah, teman-teman nanti silakan download Slik OJK sendiri, silahkan lihat apakah di situ ada syarat kriterianya itu adalah penghapus bukuan. Nah, tadi untuk penghapus bukuannya syarat-syaratnya lagi teman-teman harus lihat. Kalau produk KUR tidak masuk karena ada jaminan asuransi. Nah, teman-teman tanya lagi nih, produk komersil dari bank-bank ini kan banyak. Ada dari BRI itu ada Kupedes, dari Mandiri adalah KUM, BNI adalah BWU, dan lain-lainnya. Itu masuk dalam kategori penghapusan ini untuk syarat salah satunya. Jadi teman-teman harus pahami agar tidak salah persepsi. Nah, terus banyak teman-teman yang bertanya lagi, saya usaha warung sembako bangkrut. Nah, jangan berharap untuk dilunasi dari pemerintah teman-teman. Itu adalah kalau hutang itu adalah wajib bayar. Jadi teman-teman kalau punya hutang adalah wajib bayar. Harus mempunyai pikiran itu yang positif ya teman-teman. Positif di sini artinya adalah kalau teman-teman sudah punya hutang itu adalah wajib bayar. Itu teman-teman tanya di agama lain pun juga sama jawabannya, pasti adalah wajib bayar. Jadi teman-teman kalau punya utang adalah wajib bayar. Jangan mengharapkan dari pemerintah, dari program ini, kalau teman-teman tidak termasuk dalam program ini kecewa. Nah, itu salah. Teman-teman harus tetap wajib bayar agar nama teman-teman itu hijau kembali. Dan kalau teman-teman tidak membutuhkan uang lagi atau membutuhkan modal lagi, sebaiknya jangan pinjam. Orang yang tidak punya hutang itu adalah orang yang paling merdeka di dunia ini teman-teman. Itu adalah saran dari saya. Jadi teman-teman kalau sudah punya finansial lebih, saran saya jangan hutang, pakai finansial yang ada untuk memutar modal teman-teman. Nafsu adalah ingin berhutang tapi tidak mempunyai planning yang jelas, itu yang membuat teman-teman adalah salah masuk jurang. Nah, kalau teman-teman sudah macet kok berharap ke pemerintah untuk membayar hutang, itu adalah salah. Jadi yang hutang teman-teman yang harus membayar ya harus teman-teman. Ngapain marah-marah hutangnya tidak dibayar oleh pemerintah, karena kriterianya adalah khusus. Pemerintah mempunyai rencana yaitu swasembada pangan, yaitu kriteria-kriteria yang tadi sudah saya sebutkan.
yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan itu yang paling utama. Oke, itu ya teman-teman, sedikit informasi dari saya. Semoga ini membantu teman-teman dalam menanggapi isu-isu untuk program-program dari pemerintah. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa selalu 5 waktu itu yang paling utama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.